Bahasa Indonesia bareng aku, Puspaning Ayu. Eits, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kalian sudah lihat kan teks di depan? Kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Jadi, hari ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Di sini kalian udah gak asing lagi kan sama yang namanya teks eksposisi, apalagi dulu pas SMP kalian juga pernah mempelajarinya. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak apa itu teks eksposisi? Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat berikut ini. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat, serta bersifat non-fiksi. Nah, itu dia tadi pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi mempunyai tujuan nggak ya? Tentu dong, teks eksposisi mempunyai tujuan. Kira-kira apa ya tujuan teks eksposisi? Jadi, teks eksposisi di sini bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu supaya dapat menambah wawasan atau pengetahuan pembacanya. Nah, teks eksposisi juga mempunyai ciri-ciri loh. Seperti apa ya ciri-ciri teks eksposisi? Mari kita lanjutkan menyimak penjelasannya. Ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, bersifat netral dan objektif, artinya tidak memihak pihak manapun. Yang kedua, gaya penulisan informatif sesuai dengan tujuan teks eksposisi untuk memberikan informasi kepada pembacanya. Yang ketiga, teks harus memuat fakta. Dan yang terakhir, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Teks eksposisi juga mempunyai fungsi loh. Fungsi teks eksposisi untuk memaparkan, mengungkapkan, atau menguraikan suatu gagasan berupa pokok-pokok pikiran mengenai suatu topik yang bersifat non-fiksi dan disertai dengan gagasan yang kuat. Di sini ada 6 jenis teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi definisi, teks eksposisi identifikasi, teks eksposisi perbandingan atau pertentangan, teks eksposisi klasifikasi, teks eksposisi ilustrasi, dan yang terakhir teks eksposisi analisis. Struktur teks eksposisi. Adapun struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis, yang kedua ada argumentasi, dan yang terakhir ada penegasan ulang. Untuk lebih jelasnya kita lihat penjelasan berikut yuk. Pertama, pernyataan pendapat atau tesis berisi pendapat atau opini yang menjadi pokok pembicaraan dalam suatu teks eksposisi ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Terdapat pada paragraf pertama, kalimat pertama. Yang kedua, argumentasi merupakan isi dari teks eksposisi. Argumentasi menjelaskan pokok-pokok permasalahan yang dibicarakan dalam suatu teks eksposisi. Terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Dan yang ketiga, ada penegasan ulang, berisi penegasan kembali dari paragraf sebelumnya yang merupakan bagian dari penutup, terdapat pada paragraf terakhir. Kebahasaan teks eksposisi. Kebahasaan teks eksposisi yang pertama ada menggunakan istilah. Istilah itu artinya gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna atau sifat khas dalam bidang tertentu. Contoh istilah di sini misalnya ada meja hijau yang artinya pengadilan, ada pula polusi yang artinya pencemaran, dan masih banyak lagi istilah lainnya. Yang kedua, ada menggunakan adjektiva. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda yang secara umum dapat bergabung dengan kata lebih atau kata sangat. Contoh adjektiva di sini ada halus, ampuh, bebas, tinggi, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga ada afiksasi atau penggabungan. Afiksasi di sini artinya proses pembentukan kata dengan cara pemberian imbuhan berupa awalan, akhiran, sisipan, atau afiks gabung. Contoh katanya, misalnya kata rawat diberi imbuhan pe dan an menjadi perawatan.
Lalu ada contoh kata dasar temu yang diberi imbuhan di dan kan menjadi ditemukan. Dan masih banyak contoh afiksasi lainnya. Yang keempat ada verba. Verba artinya kata yang mengandung makna dasar proses, perbuatan, atau keadaan yang bukan sifat. Verba di sini biasa disebut dengan kata kerja, contohnya mandi, makan, belajar, dan lain-lainnya. Yang kelima, ada pronomina. Di sini ada dua jenis pronomina, ada persona dan pronomina non persona. Yang pertama kita bahas pronomina persona. Pronomina persona artinya kata ganti orang, contohnya dia, aku, kami, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada pronomina non-persona, dibagi lagi menjadi dua. Ada pronomina petunjuk dan pronomina penanya. Contoh pronomina petunjuk ada ini, itu, situ, dan lain-lainnya. Dan pronomina petanya, contohnya siapa, di mana, dan masih banyak contoh pronomina lainnya. Dan yang terakhir ada konjungsi. Konjungsi ini adalah kata yang menggabungkan dua klausa, kalimat, atau paragraf. Contohnya, dan, atau, setelah, itu, sesudah, dan lain-lainnya. Nah, terakhir, kita masuk ke langkah-langkah menulis teks eksposisi. Yang pertama, kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus menentukan tujuan karangan kita. Yang ketiga, kita memilih data yang sesuai dengan tema. Yang keempat, kita harus membuat kerangka karangan atau kerangka teks. Ini dapat dirumuskan dengan membuat pokok-pokok pikiran atau gagasan pokok. Yang kelima, kita mengembangkan kerangka menjadi sebuah karangan. Dan yang terakhir, jangan lupa menuliskan teks eksposisi secara padu sesuai dengan struktur teks eksposisinya. Manfaat teks eksposisi untuk menjelaskan suatu pengembangan paragraf dari suatu karangan yang bersifat non-fiksi. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang teks eksposisi. Apabila kalian membaca sebuah paragraf atau karangan yang di dalamnya terkandung informasi-informasi atau pengetahuan yang ditulis secara padat, singkat, jelas, dan akurat, itu artinya teks eksposisi ya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teks eksposisi. Aku cukupkan sampai di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Kalian tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Aku minta maaf jika ada kesalahan kata yang aku ucapkan. Dan semoga video ini bermanfaat. Bye!